Yo, Vanilla Wii Summit Rinjani 3726 LDPL loh, mantap sekali. Nggak rugi jauh-jauh dari Bali, kita sampai juga di sini. Oke, gimana Pak? Kesan-kesannya Pak? Fantastik. Gimana tanjakannya? Tanjakan luar biasa. Oke. Tidak ada tanjakan semudah ini. Dan se-ekstrim ini. Ada tanjakan semudah ini. Oh, sorry. Nggak bisa berkata-kata. Pengertian itu kayak gimana? Pengertian nggak bisa berkata-kata itu. Kalau mau coba silahkan. Tapi latihan dulu. Apalagi tips and triknya? Jangan lupa latihan. Dah, berat. Malam. Startnya sama ya. Sama. BB-nya atau saya kan maksudnya carrier-nya apa ya komputernya Oke, sahabat dasar semua, selamat pagi. Jadi sudah hampir 39 menitan ya. Kita sudah jalan dari base camp kita di Pelawangan 2. Jadi setelah kita melewati Pelawangan 3, 4, 5, kemudian kita mulai nanjak itu melewati hutan pinus ya. Jadi dengan tekstur trek yang berakar, kemudian setelah melewati hutan pinus tersebut kita lanjut menaiki trek yang berpasir seperti ini ya teman-teman. Jadi selain nanjak juga jalannya lumayan cukup terjal elevasinya. Jadi dengan jalan sempit kemudian trek yang licin karena berpasir. Jadi ini benar-benar takes time banget. Jadi kita pelan-pelan banget jalannya. Ditambah juga di hari ini, di pagi kali ini ya. Jadi banyak sekali ada pendaki yang naik ya, karena memang jam-jam segini emang jam kita untuk summit. Jadi mau gak mau ada beberapa part kita harus ngantri teman-teman. Oke. Dingin. Oke, sekarang kita sudah berada di Cemara Tunggal atau Pohon Satu. Pak De, aman Pak De? Oke, jadi masih uyuk-uyuk ya karena habis tidur. Kita harus digenjot dengan perjalanan langsung tancap gas ini satu. Oke. Kita masih tunggu teman-teman di Cemara Tunggal. Ya, mati yang lu. Oke, teman-teman. Jadi setelah sekian lama kita berjalan, sekarang kita akhirnya sudah sampai di Batu Besar. Jadi lah ini titik terakhir sebelum kita sampai di puncak summit ya. Jadi Batu Besar itu ditandai dengan banyaknya ada batu-batu plus vandalisme. Oke, kita istirahat sejenak dulu. Jadi waktu sudah menunjukkan pukul
pukul 5.12. Jadi kita sudah hampir mencapai 90% puncaknya. Oke, kita istirahat sini dulu. Mana Ceh? Aman Ceh? Aman. Oke, say hi, say hi. Oke, teman-teman, saya lanjut dulu ya. Mumpung bagus kondisinya. Oke, teman-teman. Jadi inilah tanjakan mau menuju puncak ya teman-teman. Selain pengaduan, di ufuk timur itu sudah muncul ya sunrise-nya teman-teman. Jadi saya masih uji waktu untuk melawan badai ya, karena benar-benar anginnya kencang sekali dari arah kanan. Jadi kita mau stay. Walaupun jalannya seperti ini kecil ya, sangat licin dan sempit, jadi jurang kali kiri karena saya ada jurang teman-teman. Nah sekali memang. Saya lanjut dulu ya. Oke teman-teman, jadi kita masih jibaku dengan kondisi angin dan kita juga sudah ditunggu sunrise di ufuk timur. Jalan masih terjal ya teman-teman. Mengerikan sekali. Kita harus melewati. Semoga kita sampai selamat. Kita ikuti jalan kita. Oke teman-teman, jadi sangat sulit ya treknya. Jadi dengan tipikal batuan seperti ini, jadi kalau kita nanjak hanya satu langkah kita mundur setengah langkah karena memang licin ya, jadi sangat slippery banget. Jadi selain mental dingin juga keadaannya, jadi kita juga perlu komitmen ya. Jadi it will pass. Jadi kalian harus tetap semangat karena lagi bentar aja kita sudah sampai puncak. Oke, untuk update sunrise-nya jadi tidak terlalu terang ya, karena ada cloudy di sisi timur, jadi nggak kelihatan jelas sunrise-nya kayak gimana. Tapi kalau dari sini teman-teman jika lihat ya di kamera, itu kelihatan Gunung Agungnya yang ada di Bali. Jadi sekali teman-teman, apalagi sekarang di Segaran jelas mana jadi awan yang menutupi. Oke teman-teman, saya lanjut dulu ya, semoga kita cepat sampai di puncak. C, aman C? Ya. Ini istri saya masih setengah mau nangis atau lanjut ini. Tapi oke lah. Tetap semangat C. Oke teman-teman, jadi sudah hampir mencapai jam 7 ya. Jadi kita belum mencapai puncak. Tahan sudah tinggi. Oke lah. Kalau berarti kita nanti sampai puncak, macam-macam lah, berbatuan lagi. Kan ada juga beberapa pendaki yang sudah balik lagi. Tapi hasilnya. Stop was impossible. I hope so. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Semoga sebelum jam 9 kita sudah sampai di puncak. Walaupun telat, nggak apa-apa yang sampai. Teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah hampir sampai. Waktu menunjukkan pukul 7.22. Dan saya masih menunggu istri saya. Semoga dia sampai. Tak semangat. Itulah pemandangannya teman-teman. Jadi kita tadi di sana di Pelauan 2 istirahatnya. Oke, jadi pagi hari ini kita sudah sampai di sini. Walaupun telat, tapi nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita bisa sampai sebelum jam 9. Huhuy, semangat. Oke, teman-teman. Jadi setelah berjibaku
sampai juga kita jam 7.51. It was a long trip for the first timer, but finally we made it. How are you? Are you okay? Finally, yeah, we made it. Bagi teman-teman yang masih mageran di rumah, pada akhirnya kita akan kerjain juga. Oke. Masih sakit kepala? Sakit? Masih? Oke, sampai puncak semua sakit hilang. Sakit kaki, sakit mual, sakit kepala, semua hilang. Semoga jika ada penyakit-penyakit di dalam diri kita juga hilang semuanya. Yo, finally we summit Rinjani 3726 mdpl loh, mantap sekali. Nggak rugi jauh-jauh dari Bali, kita sampai juga di sini. Oke, gimana Pak? Pesan kesannya Pak? Fantastik. Gimana tanjakannya? Tanjakan luar biasa. Oke. Tidak ada tanjakan seindah ini. Dan se-ekstrim ini. Ada tanjakan seindah ini. Oh, sorry. Jadi anginnya cukup kencang ya Pak di pagi hari ini. Angin tak tahan. Aku kedua kali summit. Tuh. Mantap, Gun. Saking lama yang nunggu kita. Oke. Istri saya masih lagi dikit. Oke. Saya jemput dulu. Finally si unyil kita, istri saya yang kecil ini sampai juga. Oke, gimana? This is your last time or would you come back again? Just one time One time only ya. No more. Okay, just get your golden bus there. Oke, finally ya teman-teman, jadi hampir more than 5 hours dari jam 1 kita selesai sampai jam 8, jadi 7 jam ya. Dari 7 jam perjalanan akhirnya kita juga sampai di sini juga. Lihatlah itu teman, jadi ada gunung kecil di tengah-tengah. It seems like Krakatau ya, dikelilingi oleh danau Segara Anak. Sungguh indah sekali. Jadi di ujung sana, di ujung barat itu terdapat Gunung Agung ya teman-teman. Cerah sekali. Oke, kesan pesannya. You wanna say something? Mungkin pesan untuk teman-teman yang di kantor mungkin. Ada. Nggak bisa berkata-kata. Pengertian itu kayak gimana? Pengertian nggak bisa berkata-kata itu. Kalau mau coba silahkan, tapi latihan dulu. Apalagi tips and triknya? Jangan lupa latihan. Dah, berat. Oke, teman-teman. Jadi sembari menunggu cut-off time kita, jadi kita mau enjoy dulu sembari istirahat. Plus kita mau enjoy our breakfast today. Oke, teman-teman. Di tepat pukul jam 8.10, jadi sekitar 20 menitan kita sudah sampai Jangan Bermudu. Dan karena sudah jam ya, jadi kita akan balik lagi ke base camp. Jadi istirahat siangnya di sini aja. Tiba-tiba masih windy. Sampai aja.
Oke, lanjut teman-teman. Jadi sekarang kita perjalanan pulang. Jadi masih berjibaku dengan jalur yang seperti ini ya teman-teman. Berpasir, licin. Oke, kita loading karbo. Tidak karbos ya, loading gula sih teman-teman. Jadi biar kita kuat adik sampai di Pelawangan adik. Jadi cukup seru sih pendakian kita hari ini. Semoga selamat sampai di bawah ya teman-teman. Semangat. Kita bikin video di. Oke teman-teman. Jadi kita masih berjibaku di jalan seperti ini teman. Jadi kita pelan-pelan aja. Walaupun licin, tapi dengan bantuan dua pule bisa stabil lah harusnya. Jadi kalau kita manual, jalan kaki manual yang biasa itu takes time banget deh. Jadi ini kita meluncur kayak ala-ala orang trail run ya. Tapi sebagai risiko, kalau teman-teman nggak pakai gaiter, jadi sepatunya rawan dimasuki oleh pasir ya. Jadi yang penting utamakan keselamatan ya teman-teman. Bisa lihat view-nya di sebelah kiri saya. Oh, itu danau Segara Anak warna biru, dan yang warna kuning itu tercampur dengan belerangnya. Oke, base camp pendakian kita di Pelawangan 2 ya. Jadi long way to go. Jadi kita harus melewati punggungan ini dulu. Jadi setelah trek bebatuan seperti ini, jadi kita akan melewati punggungan. Oke, tetap saksikan gimana full perjalanan kita, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oke, jadi masih bersama dengan istri saya. Jadi kita turunan dulu. Ini perbukitan Terjal. Jadi tadi pagi kita stuck di sini ya teman-teman. Jadi hampir 3 jaman kita jalan di sini. Jadi kita naik, tapi turun lagi karena memang literally jalannya seperti ini ya teman-teman. Jadi slippery banget. Jadi pastikan kalau kalian kesini sepatunya proper. Apabila kalian punya gaiter, jadi it much better. Oke, tadi kita sana puncak, dan sekarang kita turun lagi. Memang kurang kerjaan kita teman-teman. Di puncaknya cuma 20 menit, tapi kita mendakinya hampir 7 jam. Oh my goodness, tapi gitulah. Kita menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Dan ya bedalah feel-nya teman-teman. Jika emang suka pecinta alam, suka mendaki, you should try Rinjani. It's the one best volcano in Indonesia, one of the best 7 summit Indonesia with a beautiful view. Lebih-lebih kalau kalian lewat di Sembalun dan turunnya lewat Dorian. Nah, gimana keseruannya? Oke, stay tune. Saya turun dulu. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah terbebas dari jalan bebatuan yang tadi itu ya. Jadi ini ya, kita berada di mulai masuk ke punggungan. Jadi kontur atau batunya sudah kecil-kecil, jadi nggak besar-besar kayak tadi. Jadi ini lebih gampang buat kita untuk trail run. Setelah kita lari-lari kecil. Oke, tetap kita lanjutkan dengan cara trail run. Oke. Jadi situasi di jam 9.20, jadi masih terang benderang ya, cerah. Jadi Gunung Agung di ufuk barat itu masih kelihatan ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya di sana ya teman-teman, itu Gunung Agungnya. Dan inilah kondisi tebingnya ya teman-teman, jadi lumayan agak ngeri. Kalau tadi kita sudah melewati jalan ini, tapi karena malam jadi nggak kelihatan. Oke, jadi lagi 10 meter
kita akan sampai di namanya Batu Besar, di mana Batu Besar itu adalah titik yang dipakai acuan oleh para pendaki sebelum mencapai summit ya. Jadi tadi pos Pelawangan, jadi kita nanjak, habis itu kita ketemu namanya pohon jomblo atau apa namanya? Ya, pohon tunggal atau cemara tunggal ya teman-teman. Jadi itulah sedikit acuan-acuan yang dipakai pada saat pendakian. Jadi setelah selesai dari Batu Besar ini, jadi mostly yang kita lalui adalah jalan kerikil yang tadi ya. Jadi ini namanya Batu Besar. Di kumpulan batu-batu besar dan dihuni oleh orang-orang besar. Ya, Pak Made. Akan nyempil di sana teman-teman. Dari Batu Besar ini teman-teman bisa langsung lihat view langsung ke Segara Anak. Jadi modelannya seperti Gunung Batur ya, di tengah itu teman-teman. Dengan dikelilingi danau. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah sampai di Punggungan Rinjani. Tepat pukul 9.47 kita sudah berada di titik Meru, apa namanya nih? Pohon Tunggal. Jadi ini lokasinya benar di Punggungan Gunung Rinjani ya. Dimana itu basecamp kita di sana. Ya, basecamp Pelawangan 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5 ya masalah. Dan sekarang kita sudah berada di ini dia, Cemara Tunggal, pohon tunggal, pohon jomblo, apalah itu namanya, banyak namanya ya teman-teman. Jadi view-nya langsung menghadap ke Danau Rinjani ya. Danau Anak Segara Anak sorry. Uhuy. Oke, teman-teman. Jadi kita masih berkutat di punggung Rinjani ya. Dan sebagai informasi teman-teman, kalau kalian melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, tetap jaga mata ya, karena ada beberapa part dari punggungan, rute di punggungan itu yang kecil sekali ya. Jadi saya mau kasih lihat ya. Jadi ini semua area punggungan Gunung Rinjani. Jadi sebelumnya kita stay-nya di basecamp Pelawangan, habis itu kita naik nanjak melewati hutan-hutan ini, kemudian sampailah di Punggungan. Nah, sekitar 1 kilo dari awal pendakian di Punggungan itu, kalian akan menemukan jalan yang sempit seperti ini ya teman. Jadi inilah jalan yang paling sempit di Punggungan Rinjani. Jadi kalau nggak salah ini ukurannya cuma 2 kaki saja teman-teman. Jadi di sana sudah jurang, apalagi di sana. Jadi kalau kalian pas trek malam-malam, pastikan hati-hati di jalannya ini teman-teman. Oke, saya lanjut dulu, sudah panas.
Oke, teman-teman, jadi kita sudah finish di jalur punggung Gunung Rinjani ya. Jadi sekarang kita sudah berada di persimpangan jalan menuju ke Pelawangan. Oke, jadi kita akan menuruni jalan ini ya. Oke, teman-teman, jadi beginilah situasi kondisi trek turun dari pertigaan ya, pertigaan yang menuju ke Pelawangan. Jadi mostly itu berpasir dan ya harus siapkan gaiter ya biar nggak kemasukan pasir sepatunya. Oke, habis ini kita akan sampai di rute yang ada hutannya, hutan pinusnya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di rute hutan pinus menuju pos Pelawangan. Jadi setelah kita berjibaku di trek berpasir dari atas sana itu, teman, itu punggungannya tadi. Kita ke barat, terus lurus turun, tadi sampai sini. Dan sekarang inilah trek yang ada di hutan pinus menuju Pelawangan. Jadi masih berpasir, cuma enaknya sudah ada akar-akar, jadi kita ada pegangan lah. Oke, saya lanjut lagi sebelum kita menuju pos 2 Pelawangan. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di bawah ya, di Pelawangan 5. Saatnya sekarang kita balik ke base camp di Pelawangan 2, which is itu lokasinya di bawah sini ya. Jadi sebenarnya Pelawangan 1, 2, 3, 4 tuh dipisahkan karena berdasarkan lokasinya aja sih, teman-teman. Oke, jadi di sebelah kiri masih tertutup awan dan ya Astungkhara, kami masih diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada cedera walaupun sempat jatuh-jatuh manja ya. Oke, gimana Sopar, Ci? Apa? Gimana Sopar keadaannya? Baik-baik saja. Kaki aman? Enggak, Ya, kaki enggak aman. Nggak tahu kenapa. Salah kaos kaki atau salah sepatu. Tuh salah kaki. oke, di sebelah barat saya. Jadi sudah tidak tertutup awan lagi. Jadi gunung yang di seberang sudah kelihatan. Dan hari ini kita kumpul di base camp dan sesuai dengan schedule jam 1 ya, teman-teman, kalau nggak salah kita sudah mulai turun ke Segara-anak. Jadi habis kita dapat dessert, katanya ada sop buah. Habis itu kita lanjut lunch dan turun. Bye bye Rinjani, you are amazing. Okay, you wanna say something? No. All good. Oke, teman-teman, tepat jam 1 lebih 16 ya, kita melanjutkan perjalanan ke Segara-anak. Itu jalannya dari Pelawangan, kita belok kanan. Oke, ini sih kontur jalannya sih tanah. Oke, saya lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut ya. Jadi ini perjalanan ke Segara-anak via Sembalun. Jadi situasi berkabut dengan jalan tanah dan pastinya tetap dengan carrier berat. Estimasi perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam katanya ya. Jadi kita mulai jam 13.15 ya, harusnya sampai jam 5 ya, atau sebelum jam 6. Oke, let's see. Oke, teman-teman, jadi inilah kondisi jalur ya. Jalur dari Pelawangan menuju ke Segara-anak. Jadi jalurnya itu benar-benar ekstrim, jadi bebatuan full. Karena gimana? Karena kita tuh harus menuruni lereng gunungan ini sampai nanti ke dasar danau. Jadi ya lumayan ekstrim. Jadi teman-teman kalau mau lewat sini itu perhatikan sekali pegangan dan juga pijakan, karena itu mostly all stone ya. Jadi batu-batu dari lembah itu. Jadi kalau kalian pernah ke Gunung Agung, ini modelnya setelah
di pos 3 ya. Jadi masuk pos 3 modelannya kayak gini. Jadi bener-bener gunung. Oke, saya lanjutkan lagi. Waduh, mana waduh? Hati-hati. Asik. Tetap semangat. Tujuan harus kita capai dengan tepat waktu dan finish strong. Woi, seperti logo lari Pak ya. Yo. Jadi finish when you are done, not when you are tired. Sip. Ciao. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ada beberapa part jalan di apa nama tuh? Di Pelawangan menuju Segar Anak. Jalannya ada tali-tali, modelnya kayak di Torean. Oke, di main ekstrim ya teman-teman. Jadi kita dari atas. Nice track. Nice track, lumayan bikin lutut gemeter ya Pak. Bikin lutut yang sudah above 50 tremor. Tapi mantap, mengasihkan, sungguh-sungguh mengasihkan. Asik kan nggak? Aduh. Kita datang dari atas tadi. Oke, lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Jadi hampir sekitar 2 jaman kita jalan. Ya, sekarang sudah pukul 14.53. Kita sudah sampai di persimpangan jalan menuju Torean dan ke Segar Anak. Oke. Karena rencana kita hari ini itu ke Segar Anak, jadi kita belok kiri. Oke, untuk kontur rutenya ya masih seperti ini ya teman-teman. Jadi tanah bebatuan yang curam karena memang literally kita menuruni perbukitan. Ini sudah kayak di film-film Sung Kokong ya teman-teman. Jadi full kita turuni lembah, naik gunung kayak lagunya Ninja Hattori. Oke. Jadi sebelah kanan jalur ke Torean. Kita akan melipir ke kiri, akan menuju danau. Oke, jadi itu penampakan ya. Jadi tebing yang kita turuni tadi. Jadi kita tadi sana deh teman. Belok. Ini sampai sini juga. Oke, akhirnya kita juga ketemu sama porter yang top ya. Barang bawaannya juga lumayan berat. Oke, mantap sekali. Oke, teman, saya lanjut dulu. Oke, teman. Jadi kita sudah berada di persimpangan lembah ya. Jadi ada kayak lembah tinggi. Jadi kita akan menuruni ini dan ada jembatan di sana sebagai penghubung dari 2 lembah ini. Dan as per guide-nya, jadi ini adalah turunan terakhir karena ini daratannya sudah setara dengan danau. Jadi setelah jembatan ini kita akan memasuki area tekstur tanah untuk rutenya menuju ke danau dan tidak terlalu nanjak ya. Oke, let's see, kita buktikan apakah benar. Oke, jalannya ya Tuhan. Oke, itu dia jembatannya teman-teman. Ini jembatan. Oke, curam sekali ya teman-teman. Mungkin kalau pas musim hujan ada air di sini. Ini udah benar-benar kayak film The Lost World. Kuat nggak ya? Semoga kuat. Amin. Oke, aman. Jadi kita lanjut dulu. Sip. Walaupun berat, tetap semangat. 3 botol air. Oke, lanjut teman-teman. Jadi setelah melewati jembatan yang dari lembah itu dan sesuai prediksi dari Pak Porternya, jadi kita akan melewati
jalan yang nggak terlalu terjal. Mostly jalannya akan datar, meskipun nanti ada beberapa part yang akan ada tanjakan. Oke, can't wait to see Segara Anak Lake. Oke, lanjut teman-teman. Jadi pukul sudah 16.09 ya. Jadi sudah hampir 3 jam perjalanan dari Pelawangan. Tapi nyatanya kita belum ketemu dengan Danau Segara Anak. Oke, untuk kontur jalan tersendiri itu naik turun, naiki bukit, turun lembah, dan sisanya kita melipir seperti savana ya, kayak gini. Oke, Ade masih semangat? Ade Harus semangat, tujuan pulang. Jadi kita sekarang Sekarang berempat. kita lewat Tegar Kurukshetra. Tempatnya Kenarok. Bukan Arab. Mau berada berperang. Oke. Kalau melihat dari ya looksnya ya teman-teman, kayaknya udah dekat kayaknya. Karena sudah ada pohon cemara dan ada camp-camp. Nah, akhirnya kita sudah sampai di bibir Danau Segara Anak. Kita tempuh sekitar 3 jam. Jadi tadi kita berangkat jam 1.15 dan ini baru jam 16.10 ya. Udah hampir 3 jam ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi inilah tempat kita bermalam di hari ini. Oke, sudah ada beberapa tenda yang didirikan, tapi kita nggak tahu ya tenda yang mana karena porter tenda kita masih ada di belakang. Jadi kita santai dulu, kopdar di warung yang viral di Segara Anak ya. Oke, ada 2 warung saja di sini. Masih aman Pak deh? Ya. Bro, akhirnya bisa kopi di kopi. Kita bisa ngopi di pinggir danau sekarang. Oke, ini kopinya benar-benar with view. Susah Berapa? sekali nih, berapa mahal pun Harga kita beli. Datang dari Bali ke Segara Anak cuman buat kopi. Biarpun kopi ABC. Atau kopi tubruk nih Pak ya. Yang penting kopi. Kopi. Oke, kita titip tas dulu. Oke, teman-teman, jadi beginilah situasi kondisi di Danau Segara Anak, merupakan danau terbesar yang ada di Pulau Lombok dan sekaligus danau terbesar yang ada sulfurnya ya. Oke, kegiatan yang bisa kalian di sini lakukan adalah selain membuka tenda, jadi kalau nggak salah air danau ini itu merembes keluar ya menjadi aliran sungai ya. Itu ya, jadi aliran sungai ini akan turun ke arah Torian, which is kalau nggak salah itu akan menjadi cikal bakal dari air terjun Torian yang viral tuh. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini teman-teman bisa sewa peralatan mancing. Jadi banyak sekali ada pemancing yang memancing ikan di sini. Jadi as per guide-nya bilang, sini itu ada berapa jenis ikan yang bisa kalian pancing. Salah satunya adalah ikan mas ataupun ikan nila. Jadi tidak seperti di Gunung Batur ya, jadi mostly ikan yang menghuni itu red dragon. Oke, mari kita lihat. Pancing mania. Langsung dapat teman-teman. Ikan apa nih mas namanya? Ikan butir. Mujair. Nila di sini ada ya? Ada banyak lengkap. Wih. Ini ada tapi jarang dapat ini. Tapi yang red dragon yang merah-merah itu nggak ada ya? Ini kaper. Oh, kaper. Oke, lengkap sekali ya teman-teman. Jadi hanya hitungan menit, jadi sudah dapat ikan mujair di sini ya. Jadi gampang sekali teknik mancingnya. Sadunya nih banget. Kita lihat lagi ya. Lepas
Oh ya teman-teman, jadi danau ini, Danau Segara Anak ini, danaunya juga mengandung belerang ya teman-teman. Tapi walaupun demikian, jadi hampir sama kayak yang di Danau Batur, jadi masih ada spesies ikan yang masih bisa bertahan. Namun, tapi kalau memang lagi tinggi jumlah belerangnya, jadi ada berapa hewan, 1, 2 ataupun berapa, itu nggak sampai banyak yang mati di sini. Jadi beda halnya kayak yang di Danau Batur. Jadi kalau sudah belerangnya naik, ya hampir ratusan juta petani ikan itu rugi ya teman-teman. Lihat nih teman-teman, cepat sekali. Hei. Jadi hitungan menit teman-teman, hitungan menit sudah dapat ikan. Paling marah itu. Ikan mutiara semua. Oke. Jadi sembari nunggu teman-teman, saya mau lihat keliling dulu dan cari kopi ya, sampai benar. So far untuk pemandangan masih dikelilingi kabut teman-teman. Nanti pas sudah clear lagi akan saya buatkan videonya pemandangan langsung Gunung Rinjani dari Segara Anak. Ciao. Oke teman-teman, lanjut. Jadi ini video kita berada di apa namanya ya, sumber air atau sumber muasal air terjun yang ada di Torean. Jadi air danau yang di sini, air danau Anak Rinjani, Segara Anak ya maksud saya. Jadi itu airnya itu keluar dan mengalir menjadi sungai ke arah sana ya teman-teman. Oke, jadi sebagai informasi teman-teman, jadi ini Kita duluan ya. banyak sekali ada ikan-ikannya ya. Di sini aja. Kayaknya ini ikannya emang lagi banyak apa memang suka sama manusia. Jadi pas saya cemplungin ini kaki, itu banyak sekali ada ikan-ikan mendekat. Dan ukurannya juga nggak terlalu kecil-kecil ya teman-teman, jadi ada yang berukuran besar juga. Nah, seperti itu. Dia ada besarnya. Semoga kelihatan. Jadi ada hitam satu di sana. Oke. Jadi area sekitar itu digunakan untuk camping ya. Oh, licin. Mana bang? Mau coba lihat air panas? Oh di mana? Katanya sana, nyebrang tuh belok kanan. Set. Jadi selain ada danau, di sini juga ada air panas ya. Mungkin besok kayaknya pagi kita akan explore air panasnya di sini. Kata guide-nya juga air panas di sini juga alami teman-teman, karena langsung dari volcano dari Gunung Rinjani. Nah kebetulan saya masih nunggu teman, jadi mungkin explore untuk air panasnya besok aja. Oke. Selamat pagi sahabat dahsyat. Jadi pagi hari ini kita masih berada di Segara Anak ya. For your information, jadi ada warung sebelah ini selain menjual teh, kopi dan juga makanan. Di kalian yang mau mendaki di sini bisa charger HP-nya ya. Jadi untuk biaya chargernya itu 10.000 untuk 10% dan 100.000 untuk 100%. Jadi so far aman ya, worth it, karena kalau kalian nggak bawa powerbank bisa dibantu dengan charger di masnya ini. Thank you. Jadi hari ini kita mau explore dulu di area sekitar di Danau Segara Anak. Oke teman-teman, jadi kalau ada yang bertanya, kalau kita mendaki ataupun camping di Pelawangan ataupun di Segara Anak, kita kencingnya di mana ya teman-teman? Ya khususnya untuk yang cewek-cewek. Jadi camp pendakian kita sudah dilengkapi dengan ya seperti ini ya, shelter untuk kita kencing
Tapi bukan pup ya teman-teman. Kalau pup biasanya kita di halaman bebas. Jadi kita cari tempat masing-masing. Ya seperti kucing lah intinya. Jadi kita gali terus kita masukin lah. Oke, jadi tidak ada WC umum sementara di sini. Tapi as per TL kemarin dibilang ada. Cuma dari kemarin saya nggak nemu ya. Katanya ada kayak dry toilet kayak gitu ya teman-teman. Kayak di Green School. Tapi so far sih teman-teman yang saya dengar dia kencing oleh cowok sembarangan ya di sini. Selain di shelter ya bisa langsung di rumputan. Nah tapi kalau yang pup ya langsung kita cari alam bebas setersembunyi mungkin. Oke, sekarang pagi ini tepat di pukul jam 6.51 kita masih persiapan untuk breakfast mungkin ya, karena tim kitchen kita masih persiapin makanan untuk sarapan kita. Dan rencana hari ini jam 9 kita akan memulai perjalanan ke area Torean ya, ke jalur Torean, yang dimana area tersebut merupakan jalur terekstrim, but in the other hand di jalur tersebut juga merupakan jalur favorit bagi wisatawan karena memang view-nya amazing kayak di film The Lost World. Oke, ini saya lihat nih teman-teman sudah ada yang mendahului. Ini mungkin yang lainnya mungkin ya, tim yang lainnya entah dia mau ke Pelawangan atau ke jalur Torean. Karena jalur Torean, persimpangan Torean itu seperti yang di video kemarin itu arahnya di bawah bukit ya teman-teman. Jadi dia akan kembali ke jalur yang seperti kemarin lagi. Oke, sembari menunggu kita akan ke danau dulu. Jadi melihat suasana sunrise-nya gimana, pemandangan sunrise dari dasar danau Segara Anak. Let's check it out. Selamat pagi. Jadi inilah situasi kondisi danau Segara Anak di pagi hari. Ya teman-teman, pemandangannya full. Mari kita lihat puncaknya, puncak Gunung Rinjani dari bawah. Oke, jadi dari malam kita di sana ya teman-teman, di puncak Gunung Rinjani. Dingin sekali. Nih terpantau sekali ada pemancing mania yang mancing di Segara Anak. Oke, itulah pegunungan di sisi barat dan itu katanya jalur ke Senaru ya, kalau salah ya, Senaru ya. Dan as per guide-nya juga teman-teman, jadi ada juga trek pendakian ke Gunung Galonggong kalau salah namanya ini. Jadi jalurnya dari Torean itu take time sekitar 3-4 jam ke puncaknya, which is ini merupakan pendakian terbaru yang ada di Gunung Rinjani. Sehingga kalau teman-teman sudah melakukan pendakian ke Rinjani dan mau lagi mendaki area sekitarnya, jadi teman-teman bisa cobain mendaki ke Gunung Galonggong yang ada di sana. Oke, di suasana di Segara Anak sepi, sunyi, enak sekali ya. Tapi kalau kalian lihat itu di sisi timurnya itu ada putih-putihnya. Nah itu menandakan bahwa di sana ada aliran belerang di sana teman-teman. Makanya dari kemarin kita lihat dari sisi atas itu airnya ada yang warna hijau, which is yang bagian sini. Tapi kalau yang di daerah sana itu ada kuning-kuningnya ya, ada coklat-coklatnya. Itu menandakan ada belerangnya di sana keluar. Oke, secara sepintas kalau kita lihat gunung yang di tengah-tengah itu mirip sekali dengan Gunung Batur ya, which is gunung yang di tengah itu merupakan inti dari Gunung Rinjani, dimana pada zaman purbakala jadi sebenarnya gunungnya itu emang segede ini ya teman-teman, tapi meletus jadi sisanya itu aja inti gunungnya. Dan saya lihat itu di puncaknya masih aktif ya, masih ada hembusan ya, jadi ada asap-asap vulkanik di gunung tersebut. Oke, kita keliling lagi teman-teman. Oke, bagi teman-teman pecinta burung, jadi di sini kalau kalian sulit sekali melihat burung pleci ya, di sini bertebaran ya, banyak sekali ada burung-burung pleci yang kecil-kecil mencari sisa-sisa makanan dari para pendaki seperti buah, roti dan lain sebagainya. Burung mania. Uhuy. Selamat pagi Tuan Putri. Gimana hari ini? Cerah? Alhamdulillah.
Oke, teman-teman. Jadi ini namanya Segara Anak. Hihi. Pagi Pak De. Selamat pagi. Gimana kondisi hari ini setelah kemarin kita summit terus turun lagi? Barusan malam tadi bisa tidur lebih nyenyak dari Astaga. sebelumnya. Wah, keren. Trip yang sungguh sangat keren. Baru sampai di sini sudah tak terlupakan. Jadi kemarin kita kemana Pak De? Kemarin kita Ya. Kemudian turun gunung lagi. Akhirnya kita bisa di sini lagi. perjalanan yang sungguh amat menyenangkan Berapa jam kemarin Pak De jalannya? dari Lawangan. sini 3 jam. Oh, kurang lebih 3 jam. Ntar lagi 7 jam. Buset. Ntar kita mau kemana Pak De? Ntar lagi kita ke Torean. Oh. Perjalanan 7 jam dari Segara Anak ya. Segara Anak menuju Pelawangan. Jadi Wah, persiapan lagi kakinya biar kuat nanti. kaki kuat, punggung kuat, Ya. punggung kuat yang penting ya. Oke. Kata-kata hari ini, Pak De? Kata-kata hari ini tetap semangat, jalani hidup, nikmati hidup, jangan pernah mager. Oke, mantap Pak De. Jos. Sip. Wuih. Oke, teman-teman, jadi ini situasi di belakang Gunung Rinjani ya, di mana sungainya ini mengalir deras itu meluncur ke Torean, yang dimana nanti kita akan lihat itu ada air terjunnya. Oke, ini view-nya sangat amazing seperti di Swiss. Selamat pagi sahabat dahsyat ya. Jadi kita sudah start pendakian dari jam 9.10. Jadi hari ini kita schedule ke Torean ya, akan melipir ke tebing. Oke, sekarang kita sudah beranjak 5 menit berjalan dari camp, dan beginilah pemandangannya teman-teman. View langsung ke jalur Torean. Jadi kita akan melipir ke sana. Dan di bawah ini sudah ada sungai, which is ini akan menjadi cikal bakal air terjun yang ada di Torean.